Sobat Survivor, kembali meliput dari pemukiman transmigrasi Tanjung Buka, pemukiman SP10, pemukiman yang baru masuk di jalur 3 ini, masuk di tahun 2022 kemarin, atau belum genap setahun mereka bermukim di lokasi ini. Tentu sudah banyak perubahan yang signifikan Anda bisa lihat di lokasi ini. Kalau Anda yang menonton konten Asian Survivor dari awal kedatangan mereka, itu lahan mereka itu masih penuh dengan semak di awal kedatangan mereka, namun saat ini sudah jauh berbeda. Hampir setahun kedatangan mereka, betul-betul mereka fokus untuk menggarap lahan, dan sebagian besar lahan-lahan mereka sudah hijau seperti ini nih. Anda bisa melihat tanaman-tanaman cabenya Mas Arjen ini tumbuh dengan sangat baik. Sampai ke belakang kita bisa melihat sudah ada timunnya, jagung, pepaya, dan lain sebagainya. Tuh, ini adalah rumah Mas Arjen. Kita bisa dengan jelas melihat dari posisi ini karena saat ini matahari masih dari arah timur, Sobat Survivor. Maksudnya masih di ufuk timur saat ini. Baik, saat ini kita mau coba untuk mengunjungi Mas Arjen yang kebetulan ada di dalam sana. Nah, salah satu minuman yang seger yang sering dihidangkan Mas Arjen itu berupa daun kelopak rosella ini, Sobat Survivor. Baik, kita akan masuk ke dalam dan jalan-jalan melihat aktivitas Mas Arjen di dalam. Tentu Sobat Survivor sudah rindu untuk melihat kegiatan Mas Arjen di konten Asian Survivor. Kita masuk jalan-jalan dulu. Tuh, ini adalah rumah Mas Arjen, Sobat Survivor. Sudah jauh dari lebih bersih. Gulutan-gulutan dipersiapkan untuk berbagai macam tanaman. Ini adalah jeruk yang kemarin kita teruskan buat keluarga Mas Arjen. Tapi sayangnya ini sudah yang tumbuh ini jenis bagian bawahnya. Jadi kemungkinan ini jenis jeruk nipis saat ini. Kita ke belakang. Apa yang bisa kita lihat ke belakang? Tentu ini adalah tanaman timunnya, ada kangkungnya juga, dan sudah mulai ada jengger juga tumbuh, genjer. Dan ini ada terongnya. Kita mau jalan-jalan ke belakang untuk melihat apa lagi nih yang bisa kita lihat dan kegiatan Mas Arjen di belakang. Pagi-pagi sudah fokus untuk menggarap lahan yang bagian di belakang nih. Tuh. Ada labu juga yang ditanam. Pepaya yang kita support kemarin sudah mulai tumbuh. Ada yang sebagian yang menguning sih, cuman sebagian besar tumbuh dengan sangat subur tuh. Kita coba ke belakang lagi. Nah, ini ada tanaman cabenya nih, Sobat Survivor. Tuh. Kita terus ke belakang. Kelapanya ini karena sudah terawat, artinya ini sudah dibikin seperti kayak tanah. Jadi dalam beberapa bulan ke depan ini akan bagus kembali kelapanya. Itu sudah ada berbuah seperti itu di atas tuh. Jadi memang perlu ada proses pemulihan kelapa yang sempat lama tidak berbuah karena tidak terawat, ditinggalkan lama oleh pemiliknya, dan bisa dipulihkan kembali dan nanti bisa berbuah. Jadi mungkin dalam 2 tahun ke depan Mas Arjen bisa memanen kelapa lagi di lokasi ini. Luar biasa bukan? Jadi ya itu akan panen terus berkelanjutan, apalagi kalau selalu dipupuk. Kita mencari posisi Mas Arjen di mana beliau saat ini. Ini ada cabenya tumbuh dengan sangat baik. Wow, di sana ternyata Mas Arjennya sedang menggarap lahan. Kita juga support buah labu buat Mas Arjen. Hasil panen kita di Kampung Harapan Baru kemarin. Ngos-ngosan juga Sobat Survivor. Nah, kalau lagi bukan musim pasang air pasang, maka kondisi air itu seperti ini, Sobat Survivor. Tuh, bisa dilihat di sini. Kering banget, seperti tidak ada apa-apa. Tapi di saat-saat tertentu pasang cukup tinggi, bahkan masih bisa melewati tanggul yang Mas Arjen bikin seperti itu. Nah, ini
Tanggulnya begitu rapi dan lurus seperti ini Sobat Survivor. Jadi kalau sudah ada keliling seperti ini tentu sudah sangat bagus ya Sobat Survivor. Dan yang dikerjakan oleh Mas Arjan itu sebelah sana. Kita coba keliling dulu nih untuk melihat tanggulnya Mas Arjan. Kita masih melewati rawa. Ups. Kita ke belakang. Ini yang dibuat oleh Mas Arjan selama kurang lebih 2 bulan terakhir, fokus menggarap lahan. Dan kita berterima kasih kepada orang-orang baik yang sudah menitipkan amanah untuk kita bisa teruskan. Jadi Mas Arjan bisa survive di lahannya saat ini. Tuh, kita keliling di lahannya belakang rumahnya Mas Arjan. Dan ini akan terus dilakukan perawatan Sobat Survivor. Kenapa? Karena tanggul semacam ini biasanya digerogoti oleh kepiting sehingga bisa rusak kembali. Oleh karena itu perawatan minimal setahun sekali agar tetap rapi seperti ini. Itulah salah satu tantangan mereka yang tinggal di pesisir pantai bertani di sini. Seperti itu. Dan kelebihannya adalah soal penyiraman. Biasanya dengan mengatur pola pasang surut air laut, mereka tidak perlu menyiram air atau menyiram air, karena secara alamiah air akan datang pada saat-saat tertentu untuk kebutuhan tanaman mereka. Ketika memahami pola pasang surut air laut itulah biasanya petani-petani bisa sukses bertani di sini. Sudah ada contoh seperti Pak Joko yang ada di SP6B, Sobat Survivor, bisa menghasilkan sampai 70 juta dalam 3 bulan, bahkan lebih Sobat Survivor. Nah, ini tanggul yang baru dibuat sebentar lagi itu nyambung ya Sobat Survivor. Ini yang dibuat, kita sudah keliling tadi. Jadi tinggal sedikit lagi Mas Arjan akan menyelesaikan tanggulnya nih Sobat Survivor. Kita coba lihat ke arah sini nih. Nah, ini tanggul-tanggulnya yang sudah dibuat sedemikian bagus ya. Nah, yang unik adalah warga yang memiliki lahan ini dahulunya ini sudah pernah membuat pematang nih. Masih ada kelihatan jejaknya pematang yang dibuat dahulu. Nah, Mas Arjan sudah kembali memperbaiki pas di batas lahan, berbatasan dengan lahan Pak Agus Sujarwo, Sobat Survivor. Tinggal sedikit lagi selesai. Mungkin masih ada sekitar 15 sampai 20 meter yang belum tertanggul. Dan kemudian Mas Arjan bisa menikmati istirahat tersejenak. Nah, ini ada Mas Arjan ini. Luar biasa. Assalamualaikum. Gimana kabar Lord Arjan? Alhamdulillah sehat. Waduh, luar biasa. Jadi gimana? Ini kayaknya lagi semangat-semangatnya nih. Ya ini Bang, masalahnya tadi pagi itu kan infonya tuh air udah hampir masuk ya. Ya jadi ini kan ya tinggal segini, ini mudah-mudahan ini tembus, belum sampai air masuk. Karena kalau sampai air masuk ya ini berair lagi, becek lagi. Sambil aja Mas, sambil lanjut aja Mas. Oh iya ya siap. Nah, luar biasa. Kita mau melihat aksi dari Mas Arjan ini bekerja. Nah, mudah-mudahan pusingan depan lah atau pasang surut depan itu udah kelar Bang. Udah kelar ya? Iya mudah-mudahan. Amin. Supaya fokus selanjutnya tanam padi. Iya siap. Saya sudah pesan sama warga Tengkulak, petani Spunggur. Oh Spunggur.
Saya beli daun bawangnya 500.000, nggak tahu dapat berapa. Makanya kita beli, nanti kita antar, nanti dibagi-bagi lah di sini. Iya, siap. Kalau sepanjang pematangan yang jenengan tanamin daun bawang kan lumayan tuh. Yang ini kah? Itu apa? Apa kira-kira udah hidup, Bang? Nggak tahu. Kayaknya belum hidup. Belum hidup tuh ya? Ya, kayaknya belum hidup. Masih asam ya? Masih asam. Tapi kalau cabai kok bagus ya, Mas? Ya, karena kalau yang belakang itu udah kena ini lama kan, jadi dia cuma tanah di atas. Kalau yang ini cabai pun nampaknya belum, Bang. Tapi kalau yang itu sebagian mungkin udah. Sudah kena hujannya? Ya, tanahnya pun nggak semuanya tanah liat. Oke. Panas-panas tetap digas ya, Mas ya? Wah, gas terus, Bang, mumpung. Takutnya ke depannya nggak ada cuaca kayak gini lagi. Kalaupun ada kan takutnya lama. Mas Arjen, ya kok udah sedikit rezeki buat Mas nih. Disimpan aja buat beli udut nanti ya. Ya, terima kasih, Bang, ya. 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 Biar tambah jenengan, biar tambah semangat. Amin, siap, terima kasih. Saya senang lihat Mas Arjen yang begitu giat Sobat Survivor. Jadi bisa menjadi teladan ya, walaupun tentu setiap warga Trans itu punya tantangan tersendiri gitu ya. Kita tidak bisa menyamakan semua, tapi bolehlah untuk Mas Arjen ini kita bisa acungi jempol. Pejuang luar biasa. Jadi sisa beberapa meter lagi maka terkoneksi, tersambung semua pematang sawahnya Mas Arjen. Jadi ya itulah buah kerja keras ya. Dan tentu perhatian orang-orang baik di luar sana. Untuk Mas Arjen juga tentu tidak boleh kita kita tentu perlu juga apresiasi gitu ya buat Sobat Survivor yang sudah begitu baik sama Mas Arjen. Dan semoga ke depan Mas Arjen terus kita bisa terus support. Jadi ya sekali lagi saya mohon maaf, ini yang bibit dari Kuala Lumpur yang harusnya bisa nyampe untuk ditanam di sini masih terkendala di balai karantina, atau mungkin kita tidak bisa ambil ya karena prosesnya harus kita urus ke Jakarta. Mohon maaf buat Bapak yang ada di Malaysia, KL, yang sudah menitipkan bibitnya. Mohon maaf kita tidak bisa terima ya. Semua di luar kehendak dan kuasa kita gitu. Dan lihatlah Sobat Survivor begitu rapi. Mungkin masih butuh penyemprotan sekali lagi sebelum menanam padi. Sini tanam padi atau apa nih Pak Mas Arjen? Ini nanti yang tanam padi rencana yang depan itu, Bang, yang tengah yang udah kami semprot. Oh, yang ini bukan padi. Ya, yang ini nampaknya sih bukan nampaknya lah. Tanam sayur-sayur katanya Mas Arjen di sini. Iya, sayur-sayuran. Bisa juga tanam jagung, cuman ya itulah kalau jagung tuh pasti serangannya luar biasa. Iya, monyet banyak. Banyak. Kebetulan tidak pasang, jadi air yang masuk di lahannya itu nggak terlalu ekstrim Sobat Survivor. Iya, dan ini pun ngurasnya nggak terlalu, nggak seperti hari-hari yang di luar sana udah pasang gitu. Ini masih mending, ini tadi nggak terlalu nguras kan. Biasanya kalau nguras, waduh, banyak, ini udah hampir penuh terus. Mau istirahat pun kayaknya susah kalau kita pas posisi air masih acap tuh, karena kita kerepotan ngurasnya. Nah, ini saya potong di sini karena ini kan biasanya tuh paling becek ini. Saya langsung potong sini. Nah, itu kan masih ada keringnya itu. Itu nanti. Gak pernah ketemu belut? Belut sering, Bang. Cuman masih sebagian kecil-kecil ya. Padahal semuanya itu bagus buat umpan sidat loh. Buat tajur sidat di Sungai Alam sana. Sungai Alam. Oh. Iya. Oh, di sini kalau sidat tuh di Sungai Alam ya, Bang ya? Iya, ditajur sore masang, paginya dicek. Oh. Paling suka dia tuh kalau anakan sidat itu. Anakan apa? Belut. Belut.
dikasih diiris-iris gitu kan. Oh, berarti sarangnya tuh di Sungai Alam toh? Sungai Alam. Oh, pantas. Gak pernah dapat? Belum pernah dapat di sini. Untuk sidotnya besar-besar itu jenis marmorata. Dan di sini pun berarti hampir merata Bang ya? Maksudnya? Setiap Sungai Alam tuh kurang lebih ada sidat gitu ya? Hampir ada semuanya. Tapi paling suka dia tuh kayak di lokasi yang banyak anunya tuh kayak seperti apa namanya, ada pohon-pohon tumbang sekitar situ tuh. Di tempat dia bersarang kan. Atau ada kumpulan kayu-kayu mati kumpul di situ, nah di bawahnya itu. Cuman kalau belut paling cocok umpannya tuh. Oh, pakai belut ya? Iya. Di sini kemarin tuh sering dapat, cuman sayangnya masih kecil-kecil. Ya, biar kecil justru bagus kalau kecil. Nah ini Sobat Survivor bisa dilihat dari sini. Ini sampai ke sana. Jadi sisa mungkin 2-3 hari lagi. Ya asal nggak pasang nggak hujan sih, insya Allah bangsa usahakan kelar nih. Bisa istirahat dulu Mas Arjen. Ya habis itu bisa lah kita istirahat dulu kah? Ya. Ajak keluarga jalan-jalan ke Tanjung dulu kan. Iya. Nah ini kalau pas pasang beceknya minta ampun ini. Akar. Jadi Mas Arjen ini adalah sosok transmigran tangguh yang berjuang di lokasi ini. Dan kita memang tidak banyak berdiskusi dulu sama Mas Arjen, biarkan dia fokus dengan pekerjaannya. Namun tentu video ini sekaligus juga menjadi gambaran betapa luar biasa perjuangan dari sosok seorang transmigran muda asal Bantul, Yogyakarta. Dan semoga ini bisa menjadi pengobar semangat warga transmigran baru maupun yang sudah bertahun-tahun di pemukiman transmigrasi. Dan buat kita semuanya lah ya, yang mungkin tidak tinggal di lokasi transmigrasi namun punya semangat yang sama untuk berjuang. Luar biasa Sobat Survivor.
Dan ini nanti rencananya di lahan ini Mas Arjen menanam sayur-sayuran. Namun perjuangan itu akan panjang sekali Sobat Survivor, karena tidak cukup hanya dengan membuat tanggul, tetapi nanti perawatan tanggul juga merupakan hal yang sangat penting. Mengingat tanggul ini sewaktu-waktu perlu untuk dilakukan perawatan, karena biasanya serangan dari kepiting membuat lubang-lubang, jadi biasanya cepat turun. Jadi perlu harus ada perawatan minimal setahun sekali. Jadi nggak mudah perjuangan transmigran yang ada di pesisir. Saya harus pamit dulu. Terima kasih Mas Arjen, ini semangat terus Mas. Ya, Sukses siap, terus buat Mas Arjen. Ya. Dan semoga segala niat usahanya ini selalu dilancarkan ya Mas ya. Ya, siap. Saya pamit dulu Mas. Nggak apa-apa Mas, aman. Aman aja. Ya. Salam buat keluarga ya Mas ya. Ya, siap. Terima kasih. Oke, baik Sobat Survivor. Jadi bisa terlihat gambaran dari Mas Arjen yang sedang bekerja saat ini. Ada sisa tinggal 20 meter Sobat Survivor yang diselesaikan, lalu kelarlah tugas mulia dari Mas Arjen membuat tanggul di ujung lahannya, yang mana dari 20 warga di sini belum ada yang membuat tanggul sedemikian rapi ini. Namun tentu masing-masing punya perjuangan berbeda-beda ya, bukan berarti kemudian yang lainnya tidak bekerja. Mereka semua bekerja dengan cara teknik mereka masing-masing, karena tentu dari pemerintah juga memberikan kebebasan buat setiap transmigran untuk berjuang menggarap lahannya dengan cara mereka yang sudah mereka pelajari dari sana. Mas Arjen, saya pamit ya. Assalamualaikum. Dan rencananya yang ini akan ditanamin padi nanti, karena tentu masih ada arus air keluar masuk dari lokasi ini. Nah, jadi nanti air masuk ke sini, jadi bisa dikontrol untuk menanam padi. Sambil tentu di pematangnya ini menanam tanaman sayur, jagung bisa, atau yang lain-lainnya. Baik, luar biasa. Dari belakang rumah Mas Arjen, kita coba untuk jalan-jalan lagi ke lokasi yang lainnya. Terima kasih Sobat Survivor yang selalu menyimak konten kita. Tentu juga Anda penasaran dengan Lord Gondrong yang masih menanti bibit bawang, katanya mau tanam bawang juga. Jadi kita sudah memesan dari salah satu tengkulak ya bibit bawang, karena bibit bawang cukup mahal, atau bibit daun bawang prei ya, bawang prei itu lagi mahal-mahalnya. Luar biasa. Jadi sudah ada timunnya di sana, sudah mulai ada buahnya. Ada pepaya yang kemarin kita support juga. Pepayanya sudah mulai tumbuh. Bagus sekali pertumbuhannya. Ini ada semangka juga nih ditanam. Ya semoga lah berhasil ya. Sudah mulai berbunga tampaknya tuh. Ada juga daun katuk yang sudah mulai tumbuh, dijadikan sebagai pagar. Luar biasa. Jambu bijinya juga sudah mulai tumbuh dengan sangat baik. Ini rumah Mas Arjen. Kita mau lanjut lagi ke rumah selanjutnya. Saya mau menitipkan buah labu dulu, karena saya ini harus buru-buru karena ada panggilan juga nih dari Pak Asep. Jadi saya harus secepatnya untuk pulang lagi. Ini tempat Bang Arjen beristirahat. Baik, terima kasih Sobat Survivor yang sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.